Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabifan Prabawa, NBI 1432 1056, akan membahas tentang perbaikan tanah menggunakan geosinteknik geogrid. Permasalahannya yaitu lereng. Lereng adalah suatu permukaan tanah miring yang membentuk sudut tertentu terhadap suatu bidang horizontal dan tidak terlindungi. Menurut Das dan Remana, lereng juga memiliki dua jenis, yaitu lereng alami dan lereng buatan. Lereng alami terbentuk dikarenakan kondisi alam, sedangkan lereng buatan karena keperluan konstruksi. Pada lereng ini, buatan digunakan keperluan konstruksi bandara yang bertempatan di kota Kediri. Pada lokasi ini, timbulan dibutuhkan perkuatan lereng untuk menahan timbulan tinggi 14,53 meter yang dikombinasikan dengan perkuatan tanah setempat. Rigid Inclusion adalah metode untuk memperbaiki tanah lunak, di mana konsep ini meningkatkan kekakuan tanah sekitar sehingga kekuatan tanah meningkat dengan bahan dari kolomnya. Dan borbil yaitu adalah merupakan pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu. Geosintetik adalah lembaran yang terbuat dari bahan polimer yang digunakan pada berbagai material geoteknik sebagai bagian suatu pekerjaan struktur atau sistem. Fungsi utama geogrid untuk lereng tanah adalah meningkatkan stabilitas lereng ketika geogrid digunakan pada lereng tanah dan menjadi satu kesatuan yang utuh akan menghasilkan kekuatan tarik tekanan sehingga dapat menahan beban-beban pekerja. Geogrid merupakan bahan bermaterial polimer yang berbentuk seperti jaring yang dikembangkan khusus untuk memperkuat tanah. Geogrid dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu biaxial geogrid. Merupakan geogrid yang dibuat dari bahan polimer, biasanya menggunakan lembaran polimer dengan tebal sekitar 4-6 meter. Dalam pembuatan extrude geogrid, lembar polimer dimasukkan ke dalam mesin membuat pola, lalu lembaran polimer dilubangi kemudian diregangkan agar memanjang sehingga berbentuk seperti rusuk. Bonded geogrid merupakan geogrid yang dibuat dengan diikat saling tegak lurus menggunakan bahan polipropilen atau polyester yang disatukan secara bersilang menggunakan laser atau pengelasan. Woven geogrid merupakan geogrid yang dibuat dengan cara ditenun menggunakan bahan polyester multifilament. Rumus perkuatan lereng dengan geogrid. Kekuatan tarik geogrid, jika kita menggunakan geogrid dengan lembaran 1 meter, maka kekuatan tarik D adalah D sama dengan beta dikali 1 meter kali 20 kilonewton per meter kali 1 meter, yaitu 20 kilonewton. Gaya geser pada geogrid yaitu F sama dengan T dikali tan sama dengan 20 kilonewton dikali tan 30 derajat sama dengan 20 kilonewton dikali 0,577 sama dengan 11,54 kilonewton. Faktor keamanan dengan penambahan geogrid, faktor keamanan lereng dihitung ulang dengan memasukkan gaya geser tambahan Fs yang dihasilkan oleh geogrid. Hasil dari pembahasan yaitu parameter tanah pada dasar analisis posisi muka air tanah berada 9,8 dari permukaan tanah. Data parameter tanah timbunan pada analisis ini digunakan perkuatan geogrid untuk memperkuat tanah timbunan setinggi 14,53 meter. Spesifikasi geogrid pada perhitungan analisis perkuatan geogrid diperlukan petari izin setiap spesifikasi geogrid. Metode perbaikan tanah menggunakan preloading. Tanah di Indonesia memiliki tekstur yang berbeda, terkhususnya daerah Sumatera. Untuk daerah pantai barat memiliki tanah bepaduan, di daerah pantai timur cenderung tanah lunak.
Kondisi tanah ini memiliki sifat yang kurang baik ketika akan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Hal ini dikarenakan material tanah itu terdiri dari air, rongga udara, dan butiran, yang bila mana diberikan beban di atas maka akan terjadi penurunan. Penurunan menyebabkan kerusakan pada suatu konstruksi yang berada di atas tanah tersebut. Untuk memperbaiki sifat tanah, dapat dilakukan beberapa metode tanah. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan beban di atas permukaan tanah sehingga dapat menyebabkan lapisan tanah di bawah mengalami pemampatan, atau yang disebut dengan kompresi. Pemadatan tersebut disebabkan oleh keluarnya air dan udara dari dalam pori-pori. Namun pemampatan yang terjadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga perlu dikombinasikan PVD, Private Vertical Drain, untuk mempercepat proses pemampatan pada tanah. Beban yang diterima proses stabilisasi tanah terdapat beragam metode alternatif, yaitu menaburkan semen di atas soil semen, mencampurkan tanah dengan kapur soil lime, mencampurkan tanah dengan abu soil ash, mencampurkan laruan kimia solvent stabilization, stabilisasi tanah dengan pelapisan dan pemadatan. Penambahan beban di atas suatu permukaan tanah dapat menyebabkan lapisan tanah di bawahnya mengalami pemampatan. Pemampatan oleh adanya deformasi partikel tanah, relokasi partikel keluarnya air udara. Beberapa atau semua faktor tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan tanah yang bersangkutan. ST sama dengan SI ditambah SC tambah SS1, di mana penurunan total yaitu ST, SI yaitu penurunan segera, penurunan konsolidasi primer yaitu SC, penurunan konsolidasi sekunder yaitu SS. Penurunan konsolidasi dapat dibedakan menjadi normalisasi. Metode pembebanan preloading ialah suatu proses pembebanan tanah sebelum pembangunan struktur guna mengkonsolidasi tanah atau bisa disebut dengan beban sementara. Pada penggunaan preloading menggunakan timbunan, beban timbunan direncanakan dengan ketinggian agar penurunan konsolidasi dapat dicapai. Tinggi timbunan umumnya yaitu 3 sampai 8 meter. Terjadi umumnya yaitu penurunan adalah di 0,3 sampai 2 meter. Lokasi penelitian yang proyek pembangunan tol Indrapura Kuala Tanjung. Jalan tol Indrapura Kuala Tanjung merupakan rangkaian dari tol Trans Sumatera. Pada perhitungan ini digunakan penurunan tanah lunak dan waktu yang dibutuhkan yaitu mendapatkan konsolidasi 90% dengan hanya menggunakan metode preloading kombinasi dan prefabricate vertical drain. Perhitungan waktu konsolidasi tanpa menggunakan PVD. Perhitungan untuk menghitung lama waktu konsolidasi yang dibutuhkan 90 derajat yaitu 1 Dieter Zaki. Menghitung waktu konsolidasi menggunakan PVD dilakukan dengan pola segitiga, sedangkan jarak PVD diterapkan 1 sampai 1,5 meter, yaitu 100 mm kali 4 mm. Pola segitiga dengan jarak pemasangan 1 meter, perhitungan waktu konsolidasi mencapai 90%. Pola segitiga pemasangan 1,2 meter menggunakan PVD dengan pola segitiga jarak 1,2. Pola segitiga dengan jarak 1,4 menggunakan PVD dengan jarak 1,4. Berdasarkan hasil analisa perbaikan tanah menggunakan preloading. Berdasarkan hasil SPT, pada lokasi tol Kuala Tanjung mengandung lempung lunak kedalaman 44,5 meter. Penurunan akibat preloading menggunakan perhitungan teori konsolidasi adalah sebesar 2,9 meter. Besar penurunan lamanya akibat konsolidasi menggunakan preloading PVD mencapai 90%, adalah 1,8 dan mencapai waktu 2.700 hari atau 7,4 tahun. Besarnya penurunan lama waktu menggunakan PVD dengan jarak 1 meter yaitu mencapai 90% adalah 1,8 meter dalam waktu 50 hari.
besarnya penurunan lamanya waktu yang nanti buat konsolidasi preloading dengan PVD dengan cara 1,2 mencapai 90% adalah 1,8 meter dalam waktu 70 hari. Sekian presentasi saya. Terima kasih.